Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Aniwinti. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis multivariat, yang mana analisis multivariatnya itu adalah analisis regresi linear ganda. Tapi sebelum itu, mohon dukungannya supaya video ini lebih bermanfaat juga bagi yang lainnya. Jangan lupa memberikan like, subscribe, and share. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke analisis regresi linear ganda, ya di sini saya sedikit mereview tentang analisis multivariat, ya, yang mana proses analisis multivariat ini dilakukan dengan cara menghubungkan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen pada waktu bersamaan. Sementara untuk jumlah sampelnya perlu diperhatikan pada analisis multivariat, karena kalau misalnya sampelnya sedikit, ya akan mempengaruhi hasil dari multivariat itu. Jadi harus ada pedoman, ya. Di sini ada pedoman yang berlaku, ya, biasa digunakan pada saat kita melakukan analisis multivariat, yang mana yang berlaku itu adalah variabel minimal, ya, yang diperlukan itu 10 responden misalnya. Nah, bila dalam penelitian itu terdapat 10 variabel, maka diperlukan jumlah sampel minimal juga 10. Jadi 10 kali 10 responden. Jadi ada 100 responden. Nah, untuk itu juga analisis multivariat di sini kita gunakan untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui, ya, variabel independen mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Yang kedua, apakah variabel independen berhubungan dengan variabel dependen dan dipengaruhi oleh variabel lain atau tidak. Yang ketiga, bentuk hubungan beberapa variabel independen dengan variabel dependen, apakah berhubungan langsung atau punya pengaruh tidak langsung. Proses pengujian tergantung dari jenis data yang diuji, apakah kategorik atau numerik, ya. Biasanya ada menggambarkan secara garis besar itu beberapa analisis statistik yang digunakan untuk analisis multivariat itu biasanya menggunakan analisis numerik dan kategorik. Nah, berikut penjabarannya. Nah, di sini diagramnya adalah bentuk diagram. Di sini ada 3 tampilan untuk syarat menggunakan uji statistik multivariat, ya. Di sini saya jabarkan dulu, ya, sedikit mereview mulai dari statistik inferensial itu ada 2, statistik parametrik dan non parametrik, ya, masing-masing menggunakan uji univariat, bivariat, dan multivariat. Kemudian di sini selanjutnya untuk multivariat ini ada analisis dependensi dan juga ada analisis interdependensi. Nah, ini adalah penjabarannya, ya. Nah, di sini tidak akan kita bahas, ya, semuanya, karena pada kesempatan ini hanya akan kita bahas itu adalah analisis regresi linear berganda menggunakan data variabel independen dan dependen, ya, numerik dan numerik, ya, dengan dependen satu relasi tunggal. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada multivariat analisis interdependensi, ya, tapi tidak kita bahas, ya, untuk kali ini. Mungkin akan kita bahas pada video berikutnya atau pertemuan berikutnya. Di sini untuk statistik non parametrik juga, ya, di sini ada uji komparatif sampel, artinya lebih dari 2 min independen, uji komparatif lebih dari 2 min berpasangan. Selanjutnya di sini ada tabel pengelompokan uji statistik multivariat, ya, sebenarnya hampir sama juga sama tadi yang dalam bentuk bagan, ya. Di sini dalam bentuk tabel, ya. Ini saya buat sederhana, ya, supaya tidak bingung kalau penjabaran menggunakan bagan, ya. Nah, di sini khusus untuk statistik parametrik, ya, menggunakan
uji regresi linear ya. Itu jenis uji multiple regression atau regresi linear ganda. Menggunakan data pengukuran variabel independen numerik ya dalam bentuk interval, kemudian variabel dependen terikat ya itu dalam bentuk numerik atau interval. Ya selanjutnya ini penjabaran yang lebih sederhana lagi. Sebelum kita lanjut, di sini saya memperkenalkan skincare Zahra Glow yang sedang booming mengatasi segala jenis kulit. Ini BPOM racikan Besti, hasilnya cepat 1-2 minggu aja udah glowing. Skincare sehat, aman, hasilnya nyata. Segera di order. Kalau misalnya bingung dengan yang tadi ya, ini hampir sama dengan penjabaran analisis atau uji statistik bivariat ya. Ini untuk yang multivariat ya, kita melihat bersama di sini untuk uji regresi menggunakan skala ukur numerik dan numerik ya, dengan jenis uji regresi linear, yaitu uji regresi linear ganda menggunakan statistik parametrik. Nah, untuk analisis regresi linear ganda di sini merupakan analisis multiple regression linear atau sering disebut juga dengan analisis regresi linear ganda yang merupakan perluasan analisis simple linear regression atau regresi linear sederhana yang kita pelajarin minggu lalu atau video sebelum ini. Dalam analisis simple linear atau regresi ini hanya ada satu variabel independen, yaitu variabel bebas. Nah, dihubungkan dengan satu variabel dependen atau variabel terkait. Nah, sedangkan pada multi regression sini dia menggunakan analisis hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Ini misalnya untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan tekanan darah. Nah, dilakukan analisis dengan melibatkan variabel independen yaitu umur, berat badan, jenis kelamin. Nah, dalam regresi linear ganda variabel dependennya harus numerik. Nah, sedangkan variabel independennya boleh semuanya. Jadi bisa numerik atau kategori. Model persamaan regresi ganda merupakan perluasan regresi sederhana. Jadi sama ya dengan model persamaan yang digunakan pada regresi linear sederhana, cuma di sini lebih dijabarkan lagi atau perluasan karena menggunakan variabel lebih dari satu, variabel x-nya lebih dari satu. Nah, untuk persamaannya ya ini juga sama, yang mana keterangannya y itu adalah variabel dependen, x itu variabel independen, a itu internship, kemudian b-nya itu slope, kemudian e nilai kesalahan atau standar error. Nah, cara melihatnya di output pun juga sama. Kemudian lanjut kita untuk asumsi. Nah, untuk asumsi regresi linear seperti pada umumnya pengujian statistik dari analisis regresi linear ganda di sini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih banyak ya, bukan sekedar deskripsi data yang diamati ya. Di sini kita tentu harus menarik inferensi atau menggeneralisasikan ya tentang hubungan variabel dalam populasi asal dari sampel yang kita amati. Nah, untuk pertanyaannya itu adalah bagaimanakah hubungan antara umur, berat badan, dan jenis kelamin untuk semua orang, itu populasinya ya. Nah, di sini tidak hanya mengamati beberapa orang saja pada sampel itu, jadi semuanya. Oleh karena itu ya, agar analisis inferensi kita ini valid, maka dalam analisis regresi dianjurkan untuk mengikuti kaidah-kaidah yang persyaratannya dalam analisis regresi. Dengan kata lain itu, setiap melakukan analisis pre-regression harus memenuhi asumsi atau prasyarat yang ditetapkan. Nah, di sini untuk multiple regression
di sini ada 5 asumsi yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah asumsi eksistensi, yaitu variabel random, kemudian asumsi interdependensi, ya, kemudian asumsi linearitas, kemudian yang keempat itu adalah asumsi homozedasticity, kemudian yang kelima adalah asumsi normalitas. Selanjutnya itu adalah kegunaan analisis regresi linear ganda. Nah, tujuan analisis regresi linear ganda ini adalah untuk memenuhi model regresi yang paling sesuai menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel dependen. Ya, pada prinsipnya sih metode regresi ganda dapat berguna untuk dua hal, yaitu prediksi dan estimasi. Nah, untuk prediksi di sini memperkirakan variabel dependen dengan menggunakan informasi yang ada pada sebuah atau beberapa variabel independen. Di sini dapat diketahui secara probabilitas nilai variabel dependen bila seorang individu mempunyai suatu set variabel independen dengan nilai tertentu. Misalnya kita melakukan analisis variabel independen umur, berat badan, dan jenis kelamin ya, dihubungkan dengan variabel dependen tekanan darah pada umur, berat badan, dan jenis kelamin tertentu. Sementara untuk estimasi di sini mengkuantifikasikan hubungan sebuah atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen. Nah, pada tahap ini regresi dapat digunakan untuk mengetahui variabel independen apa saja yang berhubungan dengan variabel dependen. Nah, selain itu juga kita dapat mengetahui seberapa besar hubungan masing-masing independen terhadap variabel dependen. Nah, setelah memperhitungkan atau mengontrol variabel independen lainnya, kemudian dari analisis ini dapat kita ketahui variabel mana sih yang paling besar atau dominan, mempengaruhi variabel dependen kita yang ditujukan dari nilai coefficient regression. Kita lihat di tabel outputnya itu adalah nilai B ya, yang sudah di standarisasi dengan beta. Nah, untuk pemodelan, di sini kita ada tahap pemodelan. Sebelum kita masuk ke analisis multivariatnya ya, ada pemodelan, yaitu satu hal yang penting dalam regresi ganda adalah bagaimana memilih variabel independen sehingga terbentuk sebuah model paling sesuai atau dapat menjelaskan atau menggambarkan variabel dependen yang sesungguhnya ya dalam populasi tersebut. Nah, dalam pembuatan model seringkali kita jumpai pandangan yang kuat ya, ya pandangan yang kurang ya, pandangan yang kurang tepat, misalnya nih masukkan semua atau sebanyak mungkin variabel independen ke dalam model. Nah, alasannya dengan memasukkan sebanyak mungkin variabel independen ke dalam model itu, maka variabel dependen diharapkan dapat diprediksi dengan sempurna. Perlu kita ketahui bahwa penambahan variabel independen tidak selalu meningkatkan kemampuan prediksi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin banyak variabel independen, ini lebih-lebih yang tidak relevan ya variabelnya, ini dapat mengakibatkan semakin besar nilai standar errornya. Nah, di samping itu model dengan banyak variabel seringkali malah menyulitkan dalam interpretasi ya, jadi sering error ya, kadang tidak tidak signifikan atau tidak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut ya, pemilihan variabel independen hendaknya dengan memperhatikan aspek statistik dan substansi variabel yang masuk dalam model. Sebaiknya yang sedikit jumlahnya namun cukup baik untuk menjelaskan faktor-faktor penting yang berhubungan dengan variabel dependen. Dan banyak kriteria yang dapat digunakan untuk memilih variabel yang masuk dalam model. Salah satunya itu kriteria yang sering digunakan adalah melihat perubahan nilai R kuadrat atau R squared. Namun ya, penggunaan kriteria ini perlu hati-hati karena setiap penambahan satu variabel independen akan meningkatkan nilai R kuadrat.
walaupun variabel tersebut tidak cukup penting ya dengan nilai R yang besar, namun variabel independennya dengan jumlah sedikit. Nah, selanjutnya itu adalah kita menerapkan ya langkah-langkah dalam pemodelan regresi linear ganda. Di sini sebelum saya menerapkan, kita baca dulu terlebih dahulu ya. Pertama, melakukan analisis bivariat untuk menentukan variabel yang menjadi kandidat model ya. Ini masing-masing variabel independen ini dihubungkan dengan variabel dependen atau variabel bivariat. Kemudian bila hasil uji bivariat itu mempunyai nilai p-value itu kurang dari 0,25 maka variabel tersebut dapat masuk ke dalam model multivariat. Nah, untuk melakukan analisis secara bersamaan, ini dilakukan pemilihan variabel yang masuk dalam model. Jadi kita perlu saring dulu ya, model yang mana yang masuk dalam model multivariat. Kemudian melakukan diagnosis regresi linear. Nah, yang pertama tahapnya itu melakukan pengujian terhadap kelima asumsi. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan pengujian adanya kolineritas. Ya, kolineritas ini terjadi bila antara variabel independen terjadi saling berhubungan yang kuat. Untuk mengetahui adanya kolineritas dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau nilai R. Bila nilai R lebih dari 0,8 maka terjadi kolineritas. Dan itu dapat diketahui dari nilai VIP atau toleransi sekitar 1 maka model terjadi kolineritas. Nah, selanjutnya itu melakukan analisis interaksi. Nah, setelah memperoleh model yang memuat variabel-variabel penting, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa adanya interaksi antara variabel independen. Nah, untuk interaksi merupakan keadaan di mana hubungan antara satu variabel independen dengan variabel dependen berbeda ya menurut tingkat variabel independen yang lainnya. Ya, penelitian reliabilitas model regresi yang sudah terpilih perlu dicek reliabilitasnya dengan cara membagi split ya sampai keadaan dua kelompok sampai kita bagi dalam dua kelompok. Kemudian untuk masing-masing sampel dibuat dengan variabel yang sama, kemudian dibandingkan antara model 1 dan model 2. Bila hasilnya hampir sama maka model regresi reliable. Bila model reliable maka seluruh sampel dapat digunakan untuk pembuatan model. Nah, di sini masuk ke analisa hasil pengujian regresi linear ganda. Ya, di sini sebagai latihan kita ya. Nah, di sini kita akan melakukan analisis ya, penelitian dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan berat badan bayi. Variabel independennya meliputi berat badan ibu ya dan kilogram, umur ibu, 6 tahun, riwayat hipertensi itu 1 iya 0 tidak, kemudian dan provinsi melakukan ANC ya. Dan variabel dependennya itu berat badan bayi ya dalam gram. Kemudian kita masukkan ke SPSS data sebagai berikut ini. Nah, ini ya, ini silakan di-download datanya ada di deskripsi video ini ya. Jadi boleh langsung di copy paste saja. Nah, kemudian setelah selesai kita mengentry data, maka langkah selanjutnya adalah mengeluarkan analisis regresi linear ganda dengan cara ya kita praktekkan ya cara-caranya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke entry data ya. Sebelum kita masuk ke entry data, kita masuk ke variabel view terlebih dahulu untuk membuat nama-nama variabel ya untuk data-data kita nanti. Untuk berat badan lahir, baik itu ada kita kasih kode berat badan bayi, BB bayi, kemudian berat badan ibu kita beri kode BB ibu, kemudian untuk umur ibu ya kita kasih umur, untuk hipertensi
frekuensi. Untuk frekuensi melakukan antenatal care ya kita kasih NIM ANC. Nah, untuk hipertensi untuk value-nya kita berikan value atau label 0 itu tidak hipertensi, 1 ya hipertensi. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, untuk data view ini data yang kita peroleh dari deskripsi video ini ya. Nah, di download dulu datanya, kemudian kita copy paste dari Excel tersebut, kita copy paste, kemudian disesuaikan ya untuk berat badan bayi, berat badan ibu, umur, hipertensi dan ANC. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk tahapan berikutnya itu untuk melakukan uji pemodelan ya untuk seleksi bivariat. Nah, perlu kita ingat ya sebelum kita melakukan uji pemodelan ini, untuk yang lolos dari pemodelan apabila nilai p-value-nya itu kurang dari 0,25. Kalau misalnya lebih dari 0,25 maka tidak kita ambil ya, tidak kita lakukan uji pemodelan untuk analisis multivariat. Pertama-tama kita klik analyze, kemudian kita sorot ya, kemudian pilih variabel, pilih bivariat ya, kemudian di sini ada kolom variabel ya. Untuk kolom variabel ini data numerik, semua data variabel kita yang numerik kita pindahkan semuanya di sini, kecuali yang kategorik ya. Kalau misalnya kategorik kita lakukan uji T atau uji ANOVA. Kebetulan data kita semuanya itu adalah data numerik, maka semua data kita akan pindahkan ke variabel. Nah, yang pertama kita pindahkan itu adalah umur ibu. Kalau umur ibu, kita masukkan berat badan ibu. Kemudian berat badan ibu. Setelah berat badan ibu, kemudian hipertensi, kemudian frekuensi ANC, kemudian yang terakhir adalah berat badan lahir bayi ya. Yang mana untuk variabel dependen kita itu adalah berat badan bayi ya, berat badan bayi lahir. Nah, untuk variabel independen kita itu adalah umur, berat badan ibu, hipertensi, dan frekuensi melakukan ANC. Nah, untuk korelasi koefisiennya, karena fungsi normalitas kita itu datanya normal ya, maka kita kasih contreng untuk function. Kemudian kita oke. Selanjutnya, apabila data outputnya sudah terlihat ya, maka bisa kita baca. Perlu saya ingatkan kembali untuk uji korelasi ya, sama baik itu uji korelasi multivariat dan bivariat ya, sama. Di sini ada 3 baris yang perlu kita perhatikan. Yang baris pertama itu adalah menandakan korelasinya, kemudian signifikannya itu adalah p-value, kemudian n-nya itu jumlah data atau jumlah sampel. Nah, di sini kita lihat bahwa baik variabel umur, berat badan ibu, hipertensi, kemudian frekuensi melakukan ANC, itu tidak ada data p-value yang lebih dari 0,25 ya, semuanya di bawah atau lebih kecil dari 0,25. Artinya bahwa variabel ini, variabel umur, berat badan ibu, hipertensi, frekuensi melakukan ANC ini merupakan variabel yang dapat dilakukan uji pemodelan selanjutnya ya, uji pemodelan pada analisis multivariat. Oke, seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pemodelan multivariat. Dulu kita ke menu utama SPSS, kemudian kita pilih analyze. Sebelum kita pilih analyze, saya mengingatkan kembali bahwa untuk analisis pemodelan multivariat ini ya,
batas p-value-nya itu 0,05. Apabila kurang dari 0,05 berarti kita gunakan untuk uji selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 0,05 maka variabel tersebut harus dikeluarkan dalam model. Oke, untuk analisis selanjutnya itu kita pilih analyze ya, kemudian kita pilih regression, kemudian pilih ya sorot linear. Nah, untuk selanjutnya di variabel dependen ya, variabel dependen ini karena variabel dependen kita itu adalah berat badan bayi lahir ya, kita pindahkan di variabel dependen. Untuk variabel independen kita itu adalah umur ibu, kemudian berat badan ibu, kemudian uji dan jumlah atau frekuensi melakukan ANC ya. Nah, untuk metode ya, kalau misalnya nilainya itu berubah, misalnya berubah word atau apa, maka kita harus mengubah jadi enter. Tapi kalau misalnya tidak seperti ini maka kita abaikan saja. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Di hasil output ya regression, di sini kita lihat hasil dari uji regresi. Kita lihat pertama dari kotak model Sumari, nilai R square atau nilai R kuadrat itu sebesar 0,452. Artinya bahwa keempat variabel independen dapat menjelaskan variabel berat badan bayi lahir ya sebesar 45,2%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang lainnya. Nah, maka dari hasil uji statistik kita dapat melihat di kotak ANOVA ya. Di sini kotak ANOVA signifikannya atau p-value-nya itu sebesar 0,000 ya. Berarti ya lebih kecil dari alfa 0,05. Artinya persamaan garis regresi secara keseluruhan sudah signifikan. Nah, tapi ya walaupun misalnya di sini sudah signifikan, pada prinsipnya pemodelan harus kita lakukan secara sederhana per variabel kembali, sehingga masing-masing variabel independen perlu kita cek nilai p-value-nya di kotak koefisien. Nah, di sini kotak koefisiennya ya, kita lihat bahwa variabel yang lebih dari 0,05 itu ada dua. Pertama, nilai yang terbesar adalah berat badan ibu. Kemudian variabel frekuensi melakukan antenatal care ya. Nah, dari sini ya kita keluarkan satu persatu terlebih dahulu. Karena berat badan ibu itu nilai signifikannya itu lebih tinggi ya, lebih dari 0,05, maka variabel berat badan ibu yang akan kita keluarkan dari pemodelan dengan cara pertama klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Nah, kemudian kita cari ya berat badan ibu. Berat badan ibu kita keluarkan karena nilainya lebih besar ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan jadi tadi ada 4 variabel ya, jadi tinggal 3 ya. Yang kita keluarkan itu adalah berat badan ibu karena nilainya lebih besar ya, 0,05 lebih besar dari 0,5 dibanding yang variabel antenatal care ya. Jadi satu persatu. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya hasil output regression-nya. Ya baik, dengan hasilnya di sini kita lihat kotak model Sumari kembali bahwa nilai R square atau nilai R kuadratnya itu 0,451 ya. Artinya bahwa
ketiga, variabel independen dapat menjelaskan variabel berat badan bayi sebesar 45,1%. Nah, untuk uji statistiknya kita lihat di tabel ANOVA bahwa signifikannya itu 0,00, bahwa artinya persamaan garis regresi secara keseluruhan itu sudah signifikan. Nah, untuk selanjutnya kita lihat signifikan secara variabel. Nah, di sini ya masih ada yang lebih dari 0,05, yaitu frekuensi melakukan antenatal care. Selanjutnya kita akan lakukan pengeluaran, ya, kita keluarkan dari pemodelan variabel melakukan antenatal care. Dari analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Nah, untuk frekuensi antenatal care kita keluarkan, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat, ya, hasil tabel atau kotak model sumarinya itu 0,419. Ya, artinya bahwa kedua variabel tersebut, ya, variabel independen dapat menjelaskan variabel berat badan bayi sebesar 41,9%. Nah, untuk signifikannya ya masih sama, tidak berubah, yaitu 0,00, ya. Artinya ada hubungan, ya, terjadi signifikan antara variabel tersebut. Kemudian untuk per variabel, ya, hubungan per variabelnya, per variabelnya kita lihat di kotak atau table coefficient. Di kotak coefficient ini dua variabel yang kita lakukan di pemodelan itu tidak ada yang lebih dari alfa atau lebih dari 0,05, ya. Semuanya di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita interpretasi, ya. Yang pertama, pada kotak model sumari terlihat koefisien determinan R² menunjukkan nilai 0,419, artinya bahwa model regresi yang diperoleh dapat menjelaskan 41,9% variasi variabel dependen berat bayi. Yang kedua, kemudian pada kotak ANOVA kita lihat hasil uji F yang menunjukkan nilai P sebesar 0,00, berarti kita dapat menyatakan bahwa persamaan garis regresi secara keseluruhan sudah cocok atau fit dengan data yang ada, atau dapat diartikan kedua variabel tersebut secara signifikan dapat untuk memprediksi variabel berat badan bayi. Selanjutnya pada kotak koefisien kita dapat memperoleh persamaan garisnya pada kolom B di bagian variabel in the equation. Di atas kita dapat mengetahui koefisien regresi masing-masing variabel. Dari hasil output tadi, persamaan regresi yang diperoleh adalah menggunakan rumus multivarian, regresi multivarian, yaitu Y A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Setelah dilakukan metode pemodelan, ada dua variabel yang dikeluarkan dalam metode multivariat, yaitu berat badan ibu dan frekuensi ANC. Ya, dari hasil metode di sini, ya, berat bayi A-nya 2805,207 dikurang 392,157
untuk hipertensi, kemudian dikurang karena hasilnya minus 35,715 untuk umur. Dengan model persamaan ini, kita dapat memperkirakan berat badan bayi dengan menggunakan variabel hipertensi dan umur bila nilai koefisien B positif menunjukkan hubungan positif. Sebaliknya, bila negatif menunjukkan hubungan negatif. Berikutnya, seperti pada variabel riwayat hipertensi, negatif atau minus 392,152, artinya variabel berat badan bayi akan turun berubah sebesar 392,152 gram, ya, karena hasilnya negatif. Bila ibu mempunyai riwayat hipertensi setelah dikontrol variabel umur, kolom T dan signifikan T menunjukkan uji T yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang berperan masuk dalam model. Pada kolom tersebut terlihat bahwa variabel yang memiliki nilai p-value kurang dari alfa. Berarti dengan menggunakan alfa 5%, maka umur dan hipertensi berperan dalam menentukan berat bayi. Dan selanjutnya, untuk kolom beta dapat digunakan untuk mengetahui variabel mana yang paling besar perannya untuk pengaruhnya dalam menentukan variabel dependennya, berat badan bayi. Semakin besar nilai beta, maka semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependennya. Pada hasil di atas, berarti variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap penentuan berat badan bayi adalah umur ibu. Karena umur ibu p-value-nya atau signifikasinya lebih kecil dari riwayat hipertensi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, sini ada latihan, silakan dikerjakan. Yang pertama itu adalah latihan atau penugasan individu. Ya, silakan dikerjakan secara individu tahap-tahapan yang telah saya jelaskan, ya, dilakukan ulang. Kemudian untuk latihan kelompok atau penugasan kelompok, seperti biasa masih menggunakan data yang sama, kemudian ditambah lagi dengan data-data yang lain, ya. Silahkan dikerjakan dengan tujuan penelitian. Di sini ada beberapa, ya, untuk pertama untuk mengetahui, ya, pengaruh terhadap Y, ya, dilakukan variabel secara bersamaan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui yang mana yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y dan variabel mana yang tidak berpengaruh. Kemudian yang ketiga, variabel mana di antara X1 sampai X4 dan X5 paling berpengaruh terhadap Y. Beberapa besar pengaruh X1 sampai X5 terhadap Y. Berikut ini tabel, ya, tabel ilustrasinya. Silakan dicari datanya masing-masing secara berkelompok dan dikerjakan berkelompok. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.